Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari Prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Alma Ata Yogyakarta. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian pada blok Biosen 2 dengan dosen pembimbing Ibu Yulinda Kurniasari, SGZ MPH. Di video ini saya akan membahas materi tentang patofisiologi obesitas. Berikut penjelasan dari saya. Oke, apa sih obesitas itu? Jadi teman-teman, secara umum dapat dikatakan obesitas adalah dampak dari konsumsi energi yang berlebihan, di mana energi yang berlebihan tersebut disimpan di dalam tubuh sebagai lemak, sehingga akibatnya dari waktu ke waktu berat badan menjadi bertambah atau menjadi gemuk. Antara lain, obesitas adalah kondisi penumpukan lemak yang berlebihan dan dapat mengganggu kesehatan tubuh. Penyebab utama dari obesitas adalah karena ketidakseimbangan antara asupan energi yang masuk dan energi yang keluar. Menurut standar indeks massa tubuh atau IMT lebih dari 25 kg per meter kuadrat dikategorikan obesitas. Prevalensi obesitas meningkat pada beberapa tahun terakhir dan telah menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Jika tidak segera ditangani, obesitas dapat meningkatkan resiko yang terjadi penyakit jantung, hipertensi, hingga diabetes. Lalu berdasarkan dari data WHO, di tahun 2016 ada sekitar 650 juta penduduk usia dewasa yang mengalami obesitas. Sementara di tahun 2020 ada sekitar 39 juta anak di bawah usia 5 tahun yang menderita obesitas. Sedangkan dari riset Kesehatan Dasar Indonesia di tahun 2018 menunjukkan bahwa 22% atau sekitar 625.000 orang di Indonesia menderita obesitas. Lalu apa saja sih penyebab seorang itu mengalami obesitas? Oke teman-teman, obesitas dapat terjadi karena terdapat energi yang berlebih dalam tubuh yang disimpan di jaringan lemak. Obesitas itu sendiri dapat terjadi ketika seorang mengonsumsi makanan dan minuman tinggi kalori dalam jangka panjang tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik seperti olahraga. Selain itu juga ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan obesitas itu sendiri terjadi seperti faktor genetik, sering mengonsumsi makanan cepat saji, jarang olahraga, faktor lingkungan, dan psikis. Pola makan yang tidak sehat bisa menjadi faktor penyebab obesitas. Hal ini dikarenakan jumlah asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita memiliki dampak langsung terhadap berat badan tubuh kita. Sebagai contoh, konsumsi kalori yang lebih banyak daripada yang dibakar oleh tubuh tentu dapat memicu kenaikan berat badan. Tidak hanya dari pola makan, faktor genetik atau faktor keturunan termasuk dari penyebab yang paling sering terjadi. Anak dari orang tua yang mengalami kegemukan lebih beresiko dibandingkan anak dengan orang tua yang memiliki berat badan ideal. Jika penderita obesitas tidak diimbangi dengan olahraga yang rutin, jumlah kalori yang dimakan tidak dapat terbakar dengan sepenuhnya. Akibatnya, kalori yang tersisa berubah menjadi lemak dan menumpuk di bagian perut sehingga memicu kenaikan berat badan. Meski begitu, pola makan tetaplah menjadi faktor penyebab obesitas yang diperhitungkan. Jadi obesitas baru bisa diatasi bila kita menjalani keduanya, yaitu pola makan yang sehat dan diimbangi dengan olahraga yang rutin. Kemudian, apa aja sih yang dapat terjadi pada penderita obesitas? Oke, teman-teman harus tahu, obesitas atau berat badan berlebih dapat menyebabkan seorang mengalami tekanan darah tinggi, katarak, penyumbatan arteri, peningkatan gula darah, profil lipid menjadi buruk, pulmonary disease atau penyakit paru-paru, non-alcoholic fatty liver disease atau penyakit hati berlemak non-alkohol, serta seorang yang menderita obesitas dapat memiliki resiko terkena penyakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes tipe 2. Jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang memiliki berat badan normal. Lalu selain memicu penyakit berbahaya lainnya, penderita obesitas akan mendapatkan gangguan psikologis. Pada sebagian orang, obesitas bisa menyebabkan gangguan emosional bagi penderitanya. Penderita mungkin merasakan stigma dari orang-orang sekitar yang membuat perasaannya tidak nyaman. Bertubuh besar dan gemuk dapat menjadi perbincangan banyak orang, sehingga seseorang yang mengalami obesitas akan merasakan tidak percaya diri, menjadi antisosial, dan dapat membenci dirinya sendiri. Serta jika dibiarkan dapat berujung depresi dan mengganggu kesehatan mental orang itu tersebut. Perasaan ini biasanya membuat kepercayaan dirinya menurun.
Selain itu, obesitas membuat seseorang sulit untuk berpartisipasi di banyak kegiatan positif. Untuk cara mengatasi obesitas dapat kita lakukan seperti berikut. Yang pertama, mengkonsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya, lalu membatasi tidur yang berlebihan, meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga minimal 30 menit setiap hari. Lakukan secara teratur 3-5 kali per minggu, kemudian lakukan penyesuaian setelah beberapa minggu. Lalu membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer, dan bermain game. Yang terakhir, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebih. Lalu selanjutnya adalah tata cara laksana dengan psikoterapi dan pengobatan. Psikoterapi dapat kita lakukan untuk membantu memotivasi diri dalam melakukan perubahan perilaku hidup sehat. Psikoterapi dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan dapat diperoleh di pelayanan kesehatan. Lalu pengobatan obesitas dapat dipertimbangkan apabila IMT lebih dari 30 kg per m² dan atau disertai dengan penyakit seperti diabetes mellitus, jantung, hipertensi, dan kadar lemak dalam darah tinggi. Pengobatan obesitas dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, dokter keluarga, klinik swasta, dan rumah sakit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata yang kurang jelas dari saya. Saya Muhammad Yunus Akbar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.